MUI Jember mengeluarkan fatwa haram kepada tarian Pargoy karena dianggap memancing syahwat laki-laki. Ini aneh gitu ya. MUI mengurus kreativitas anak-anak muda. Untuk apa? Kalau masalah syahwat laki-laki itu urusan masing-masing. Justru itu menurut saya ujian bagi seseorang sekuat apa imannya dalam melihat sesuatu. Apakah dengan melarang atau mengharamkan Pargoy lalu hilang semua? Tidak akan, tidak mempan. Kalau kita lihat Google sudah merajalela lebih dari itu tarian-tarian erotis yang lain. Nanti MUI capek mengurus hal seperti itu. Yang terjadi karena mengharam-haramkan sesuatu yang tidak penting, MUI jadi turun derajat, akan dilecehkan orang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kreativitas dalam menari atau melakukan aktivitas seni ini selalu berkembang dari waktu ke waktu. Dulu ada tarian tradisional, sampai sekarang ada beberapa yang masih eksis, tapi ada beberapa juga yang menghilang. Kemudian perubahan budaya, perubahan zaman, ada lagi tarian breakdance dulu, sekarang tenggelam. Nah, yang baru-baru menjadi viral di media sosial itu adalah tarian Pargoy. Ini tarian pergaulan biasa, kreativitas anak-anak muda Indonesia biasa saja, dan saya yakin tarian Pargoy ini juga tidak bisa lama karena sifatnya adalah ngetren sesaat saja gitu loh. Tapi tidak demikian dalam memandang oleh Majelis Ulama Indonesia di Jember. Serta-merta MUI Jember mengeluarkan fatwa haram kepada tarian Pargoy karena dianggap memancing syahwat laki-laki. Ini aneh gitu ya. MUI mengurus kreativitas anak-anak muda. Untuk apa? Ini kreativitas anak muda biasa dan paling tenggelam oleh waktu. Seperti dulu saya sampaikan tentang fenomena SCBD. Ternyata kan hanya sesaat, hanya hitungan bulan habis itu selesai. Saya yakin Pargoy juga demikian. Nanti perkembangan waktu, perkembangan keadaan, muncul lagi kreativitas baru menggantikan Pargoy. Nah, untuk apa MUI mengurus yang seperti ini? Kenapa syahwat laki-laki harus dijaga benar gitu ya? Untuk jangan tergoda dengan kreativitas anak muda. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana laki-laki siapapun ini, muda, tua, atau bahkan pengurus MUI sekalipun, menjaga syahwatnya. Jangan sampai tipis iman, tipis akidah, melihat tarian Pargoy langsung horny, langsung syahwatnya naik. Masa serendah itu sih? Setipis itu imannya. Tarian-tarian di Indonesia banyak sekali. Tarian Lengger dari Purwokerto, ada lagi tarian Jaran Kepang, tari Japong. Masa harus itu diharamkan semua karena ada goyang pinggulnya gitu? Ini bagi saya kemandekan cara berpikir dari pengurus MUI di Jember. Menurut saya biarkan aja kreativitas anak muda, toh nanti akan hilang tertelan waktu dan muncul lagi kreativitas baru. Jangan sibuk MUI mengurus yang sifatnya fenomena sesaat begini.
Sekali lagi saya katakan MUI tolonglah jangan mengurus yang receh-receh ini. Banyak hal yang perlu diluruskan. Pemahaman Islam dari masyarakat di Jember mungkin ada beberapa yang menginginkan khilafah, mengharamkan orang-orang yang berbeda agama, mengkafir-kafirkan, itu yang perlu diluruskan. Bukan jenis tarian-tarian kreativitas anak muda seperti ini. Jadi MUI harusnya mempunyai peran penting untuk menumbuh kembangkan moderasi beragama di Indonesia. Jadi jangan orang Islam itu melihat orang yang non-muslim, yang etnisnya berbeda langsung bilang kafir, menjadi kelompok takfiri. Dan ini merajalela, termasuk ada di Jember juga, saya yakin itu. Nah, ini seharusnya yang perlu dibenahi oleh MUI, bukan tarian-tarian kreativitas anak muda. Kalau masalah syahwat laki-laki, itu urusan masing-masing. Justru itu menurut saya ujian bagi seseorang sekuat apa imannya dalam melihat sesuatu. Apakah dengan melarang atau mengharamkan pargoi lalu hilang semua? Tidak akan, tidak mempan. Kalau kita lihat Google sudah merajalela lebih dari itu, tarian-tarian erotis yang lain. Nanti MUI capek mengurus hal seperti itu. Yang terjadi karena mengharamkan sesuatu yang tidak penting, MUI jadi turun derajat, akan dilecehkan orang. Harusnya Majelis Ulama Indonesia itu menjaga marwah dan kehormatannya, menjadi kompas atau pemandu bagi orang-orang muslim dalam melakukan ibadahnya, dalam beragama. Jangan mengurus yang receh-receh, akhirnya dilecehkan juga oleh orang lain. Jadi menurut saya, ini saya menyesalkan apa yang dilakukan oleh MUI Jember ini. Sebentar lagi ada tarian baru lagi, kreativitas anak muda, mau diharamkan lagi. Sibuk Anda mengharam-haramkan kreativitas anak muda. Kenapa? Salah satu ciri dari anak muda adalah dinamis dan kreatif. Justru itu yang menurut saya perlu ditumbuh kembangkan agar SDM kita mempunyai daya inovasi yang kuat, kreativitas, dan itu menjadi tulang punggung kita untuk menuju Indonesia Gemilang tahun 2045. Itu opini saya terkait dengan pengharaman tarian pargoi oleh MUI Jember. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi SK.